Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana rencana konspirasi Kurawa untuk membakar Pandawa dan ibunya di Istana Warna-Brata yang akan dilakukan oleh Purochan dan anak buahnya telah diketahui oleh para Pandawa. Merasa kedoknya telah terbongkar, Purochan beserta anak buahnya segera pamit dan pergi keluar istana untuk mempersiapkan rencana pembakaran terhadap Istana Warna-Brata dari segala penjuru. Para Pandawa yang begitu kaget melihat tikus peliharaan Nakula mati dengan tiba-tiba setelah menyantap bubur beracun yang diberikan kepadanya. Mereka pun segera berlari ke ruang makan, di mana Bima dan ibunya sedang menunggu mereka untuk makan malam bersama. Sementara itu di ruang jamuan makan, Bima yang sedang menikmati makanan berniat untuk menyuapi ibunya agar ikut makan bersamanya. Namun dengan halus Dewi Kunti menolak tawaran Bima. Kunti berkata, seorang ibu baru akan makan setelah semua anaknya menikmati makanan. Namun Bima membujuk ibunya agar mau mencicipi makanan yang ia sodorkan. Dewi Kunti pun menyetujui permintaan Bima. Bima lalu mengambil semangkok bubur kir yang telah dicampuri racun oleh Purochan, lalu disodorkan kepada ibunya Dewi Kunti. Dan tepat di saat Bima akan menyuapi ibunya, Arjuna pun segera muncul dan menepis makanan yang ada di tangan Bima. Yudhistira pun lalu menjelaskan bahwa makanan yang telah dihidangkan itu telah diracuni oleh Purochan. Arjuna lalu mengatakan bahwa ada rencana konspirasi para Kurawa untuk mencelakai mereka. Arjuna berkata, sebentar lagi istana ini akan terbakar. Dengan meracuni makanan kita dan membakar istana ini adalah sebuah rencana kejahatan yang besar yang telah direncanakan oleh Sangkuni dan juga Duryodhana. Semua orang akan mengira bahwa para Pandawa dan ibunya akan mati karena musibah. Mereka pun lalu berusaha meninggalkan tempat tersebut dan menemukan Purochan sebagai tersangkanya. Tiba-tiba Dewi Kunti teringat kembali akan perlakuan para Kurawa yang terus-menerus berusaha mencelakai anak-anaknya itu. Bima yang emosinya sudah tidak terkendalikan lagi, meminta izin kepada Yudhistira agar diberikan perintah untuk membalas perbuatan Duryodhana dan komplotannya itu. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh Dewi Kunti dan meminta kepada anak-anaknya untuk tidak kembali lagi ke Hastinapura, karena tempat itu bukanlah sebuah rumah yang nyaman bagi mereka, melainkan hanya seperti tenda pertempuran saja, di mana tidak ada lagi cinta dan kasih sayang pada mereka. Dewi Kunti tidak ingin melihat anak-anaknya menjadi korban ketidakbenaran yang terjadi di tempat itu. Arjuna yang tidak tega melihat kesedihan ibunya menyanggupi permintaan Dewi Kunti. Arjuna berkata, saat air mata ibu adalah kebahagiaan, itu bagaikan di sungai Gangga. Namun di saat air mata ibu adalah penderitaan, itu seperti menjatuhkan kami dalam api, Bu. Dunia ini begitu luas, tapi kenapa kami harus memilih tempat di mana ibu kami merasa tidak damai? Dan kalau ini perintah ibu, maka kami tidak perlu lagi untuk kembali ke Hastinapura, dan tidak ada satupun yang akan tahu bila kita masih hidup. Mereka pun sangat terharu dan saling berpelukan, seolah-olah tidak memperdulikan lagi bahaya yang sedang mengancam nyawa mereka. Sementara itu di luar istana, Purochan dan anak buahnya sedang menyalakan obor untuk mulai membakar istana tersebut. Nah, nasib apakah yang akan dialami oleh para Pandawa dan ibunya di Istana Warna-Brata? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.